Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah Kewirausahaan, Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, Angkatan 2019, dengan dosen pengampu Ibu Munawaroh MSI. Anggota kelompok kami yang terdiri atas Andini Kusumaningsih, Lala Aprilia, Miftah Amalia, Mutiara Putri Amelia, dan Putri Adelia. Di sini kami akan memaparkan bisnis plan kami dengan produk The Furnace Siam. The Furnace Siam adalah sebuah bisnis yang kami bangun dengan berbasis online dalam bidang usaha, yaitu peralatan. Produk yang kami jual merupakan tungku nyamuk elektronik dengan pasir lavender. Usaha ini hadir sebagai inovasi dan alternatif mengganti obat nyamuk bakar yang kurang baik untuk kesehatan, terutama pernafasan. The Furnace Siam adalah sebuah bisnis yang kami bangun dengan berbasis online dalam bidang usaha, yaitu peralatan. Produk yang kami jual merupakan tungku nyamuk elektronik dengan pasir lavender. Usaha ini hadir sebagai inovasi dan alternatif mengganti obat nyamuk bakar yang kurang baik untuk kesehatan, terutama pernafasan. Tujuan dari pendirian usaha kami yaitu The Furnace Siam yaitu agar menjadi solusi untuk mengurangi pencemaran lingkungan, karena kami memanfaatkan bahan baku utamanya itu kaleng bekas dan juga menggunakan pasir lavender yang dapat mengeluarkan wangi serta tidak berbau menyengat dan juga tidak mengeluarkan banyak asap seperti obat nyamuk bakar yang sering kita temui di pasaran. Usaha kami menggunakan sistem pre-order, di mana barang akan kami buat sesuai dengan permintaan pesanan yang masuk. Dengan membayar sebesar 25.000, customer akan mendapatkan satu buah tungku nyamuk elektronik. Manfaat dari penggunaan tungku nyamuk ini yaitu untuk mengusir nyamuk dan juga memberikan aroma lavender dalam ruangan. Visi perusahaan: menjadikan bisnis elektronik kreatif dan inovatif kelas internasional yang tumbuh dan berkelanjutan. Misi perusahaan: yang pertama, memastikan kepuasan dan kenyamanan pelanggan terhadap produk yang inovatif. Yang kedua, mengembangkan kemitraan untuk melengkapi kemampuan dan memperluas penawaran produk. Yang ketiga, mengembangkan SDM yang berkinerja tinggi. Yang keempat, mengelola bisnis berorientasi ramah lingkungan. Analisis produk: yang pertama ada deskripsi, yang kedua ada keunikan, dan yang ketiga ada produksi. Deskripsi produk: The Furnace Siam merupakan usaha yang bergerak dalam bidang peralatan atau barang dalam jenis produk yaitu tungku nyamuk elektrik dengan tambahan pasir lavender yang dibakar di atasnya dan memberikan aroma yang tidak terlalu menyengat dan tidak banyak menimbulkan asap. Usaha ini berkonsep online shop, yaitu penjualan dilakukan secara online dengan sistem pre-order, di mana barang akan dibuat sesuai permintaan pesanan. Tungku nyamuk ini hadir sebagai inovasi bagi semua kalangan yang membutuhkan alat untuk membasmi nyamuk dengan kualitas yang baik dan mempunyai aroma lavender yang menenangkan serta ramah lingkungan. The Furnace Siam akan mempromosikan produknya melalui berbagai macam media sosial mulai dari WhatsApp maupun Instagram. Selanjutnya, pengiriman akan dilakukan melalui jasa kurir apabila lokasi konsumen jauh atau mengantarnya secara langsung apabila lokasi konsumen yang terjangkau. Keunggulan dari The Furnace Siam adalah penggunaan barang yang digunakan ramah lingkungan. Selain itu, asap yang dihasilkan tidak sebanyak obat nyamuk bakar yang kurang baik bagi kesehatan. Terdapat juga lampu yang menyala saat dicolokkan sebagai pertanda bahwa produk sedang dalam pemakaian. Adapun yang membuat produk ini berbeda dari obat nyamuk biasanya, yaitu desain produk yang fleksibel serta pemakaiannya yang membuatnya unik, yaitu menggunakan pasir magic lavender yang dibakar di atas tungkunya sehingga dapat membuat ruangan menjadi harum karena aroma lavender yang dihasilkan. Proses produksi: siapkan bahan-bahan yaitu satu kaleng bekas, kabel, elemen solder, lampu indikator, isolasi kertas, kawat, kertas pelapis, dan lem. Yang pertama, lubangi kaleng menggunakan ujung gunting. Lubang ini untuk kabel arus listrik. Yang kedua, lubangi kedua tengah kaleng untuk lubang udara dan buat dudukan lampu indikator. Yang ketiga, lubangi tutup kaleng untuk membuat dudukan elemen solder. Yang keempat, pasang baut penahan elemen solder. Yang kelima, masukkan ujung kabel ke dalam lubang kaleng yang sudah dibuat. Yang keenam, sambung kabel dengan elemen dan lampu indikator. Yang ketujuh, lem lampu indikator ke lubang yang sudah dibuat di tengah kaleng. Semua rangkaian sudah terpasang dan masukkan ke dalam kaleng. Dan kesembilan, sambungkan tutup dengan kaleng menggunakan isolasi kertas. 10.
Lapis seluruh permukaan kaleng dengan kertas bermotif dan rekatkan dengan menggunakan lem. Dan yang ke-11, pasang kawat untuk cantelan ke tembok atau ke dinding. Tungku nyamuk pun sudah selesai dibuat, kemudian lakukan uji coba pemanas elemen apakah berfungsi atau tidak. Segmentation yang pertama yaitu dilihat dari geografis wilayahnya. Segmentasi The Varnesium sendiri yaitu berbasis online shop, dan segmentasi geografisnya yaitu untuk berbagai kalangan di seluruh Indonesia, khususnya di wilayah Jabodetabek. Dan untuk tingkat penghasilannya, The Varnesium memiliki segmentasi tingkat penghasilan yaitu untuk kalangan menengah dan ke bawah, karena produk yang ditawarkan memiliki harga yang terjangkau untuk para pembeli. Lalu, untuk usia atau umurnya, segmentasi usia pada The Varnesium ini menargetkan untuk segala rentang usia, yaitu mulai dari orang tua, dewasa, dan anak muda. Dan untuk status pemakaiannya, produk ini dapat dipakai dalam kurun waktu kurang lebih dari 4 bulan, tergantung seberapa sering pemakaian dalam setiap bulannya. The Varnesium bisa tahan lama apabila digunakan dan dirawat dengan baik mengikuti petunjuk pemakaiannya. Lalu selanjutnya ada target pasar. The Varnesium menargetkan produknya kepada seluruh kalangan para orang tua, pekerja, keluarga, anak, dan dewasa, baik yang berjenis kelamin wanita maupun pria, di mana kalangan tersebut membutuhkan produk kami guna membantu membasmi nyamuk yang berada dalam rumahnya dan tidak memiliki efek wangi menyengat. 3 yaitu ada pesaing bisnis. Pesaing bisnis yaitu ada pesaing langsung dan tidak langsung. Pesaing langsung untuk produk tungku nyamuk ini saat ini belum terlalu banyak pesaing. Selain itu, di lokasi tempat kami memasarkan produk yaitu wilayah Jabodetabek, belum terlalu banyak produk serupa yang beredar di masyarakat. Hal itu bisa menjadi peluang bagi The Varnesium. Adapun pesaing tidak langsung dalam jenis produk yang kami jual ini memiliki jumlah pesaing yang terbilang cukup banyak. Namun mengingat jangkauan harga dan kualitas serta manfaat yang didapatkan dari produk The Varnesium, maka kami rasa konsumen akan menyukainya. Strategi pemasaran. Yang pertama, produk yang kami jual The Varnesium adalah tungku nyamuk elektronik dengan tambahan pasir lavender yang dibakar di atasnya. Pengemasan produk ini juga dilakukan dengan unik dan sebaik mungkin untuk menarik pembeli. The Varnesium sendiri menggunakan sistem pre-order, di mana pada tahap awal, barang akan dipromosikan terlebih dahulu selama beberapa hari atau beberapa minggu, kemudian akan dibuat sesuai jumlah pesanan. Setelah proses pembuatan, produk akan dicek terlebih dahulu pemakaiannya, lalu dikemas dengan aman dan dikirim kepada customer. The Varnesium juga memiliki logo sebagai brand yang disematkan pada produk kami, agar membantu proses pengenalan produk terhadap konsumen. Dan ini adalah tampilan dari logo. Strategi pemasaran yang kedua yaitu price atau harga. The Varnesium memberikan harga yang standar sesuai dengan harga pasaran yang berlaku. Rencananya, kami akan menetapkan harga sebesar Rp25.000 per buah. Lalu yang ketiga, place atau tempat. The Varnesium merupakan bisnis berbasis online, sehingga placement atau penempatan dalam penjualan ditempatkan untuk seluruh Indonesia, khususnya wilayah di sekitar Jabodetabek, melalui bantuan platform digital seperti e-commerce seperti Shopee. Strategi pemasaran yang keempat yaitu ada promotion atau promosi. Promosi di sini dilakukan untuk mengenalkan produk lebih jauh kepada konsumen. Nah, The Varnesium sendiri melakukan berbagai macam metode promosi dalam usaha meningkatkan penjualannya, yaitu melalui sosial media seperti di Instagram, e-commerce seperti Shopee, dan personal selling melalui mulut ke mulut. Ini adalah akun Shopee kami jika pembeli ingin melakukan pembelian melalui Shopee. Selain Shopee, kita juga melakukan promosi di media Instagram. Jadi selain di Shopee, pembeli bisa melakukan pembelian di Instagram yaitu thevarnesium.id dan melakukan pembelian bisa lewat DM Instagram. Dan ini adalah beberapa testi yang kita dapatkan dari customer yang melakukan pembelian di akun Shopee. Dan ini testi dari customer kami yang melakukan pembeliannya lewat Instagram. Analisis SWOT. Analisis strength atau kekuatan. Yang pertama itu harga produk yang terjangkau. Kedua, pengiriman menjangkau seluruh Indonesia. Ketiga, pemesanan dapat dilakukan melalui e-commerce. Keempat, aroma lavender yang wangi dan sangat nyaman. Kelima, dapat mengusir nyamuk dan tidak menimbulkan asap. Keenam, terdapat lampu sebagai penanda bahwa produk sedang dalam pemakaian. Analisis weakness atau kelemahan. Yang pertama itu, kurangnya kemampuan untuk menyediakan barang atau ready stock. Terkadang harus menunggu untuk bisa mendapatkan barang yang dipesan. Dan yang kedua, tungku nyamuk hanya bertahan maksimal 12 jam per pemakaian. Analisis opportunities atau peluang. Yang pertama itu, sosial media membantu pemasaran dengan cepat, didukung banyaknya masyarakat yang menggunakan e-commerce. Kedua, dapat dijadikan sebagai alternatif pengganti semprot nyamuk yang berbahaya bagi kesehatan jika terhirup terlalu sering. Analisis threat atau tantangan.
Yang pertama itu tidak semua orang mengenal tungku nyamuk atau produk belum cukup terkenal di pasaran. Yang kedua, banyaknya pesaing yang menjalankan usaha yang sama. Aspek organisasi dan manajemen. Yang pertama, organisasi dan sumber daya manusia. Jadi, struktur organisasi kami terdiri dari nama usaha yaitu The Farnesium. Jenis usahanya berupa peralatan atau barang. Adapun struktur organisasi yang terdiri dari manajer administrasi dan sumber daya manusia yaitu Andini Kusmaningsih, manajer keuangan Lala Aprilia, manajer pemasaran yaitu Putri Adelia, lalu manajer produksi Miftah Malia, dan pemilik usaha atau manajer umum yaitu Mutiara Putri. Yang kedua, perizinan usaha. Jadi kategori bisnis ini merupakan secara online atau e-commerce, maka perizinannya itu akan cukup panjang. Selain itu harus memiliki SIUP atau Surat Izin Usaha Perdagangan dan TDP atau Tanda Daftar Perusahaan. Perusahaan online juga harus mendapat izin usaha perdagangan online sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Nah, dari karena itu, aplikasi online yang digunakan untuk menjual barang juga harus didaftarkan untuk menjadi penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik atau PPMSE yang memerlukan persyaratan khusus. Aspek operasional. Yang pertama, proses pemesanan. Pelanggan dapat melakukan pemesanan produk melalui platform Instagram, WhatsApp, atau melalui Shopee. Bagi pelanggan yang ingin memesan melalui Instagram, kami telah menyediakan kontak WhatsApp kami pada bio Instagram @thefurnisham.id. Setelah itu akan diberikan formulir pemesanan yang wajib untuk customer isi. Harga yang terdapat pada keterangan produk belum termasuk ongkos kirim, sehingga customer harus menanyakan ongkos kirim terlebih dahulu lalu akan ditotal. Selanjutnya, customer hanya perlu mengikuti tahap yang telah diarahkan untuk melakukan proses pembayaran. Selanjutnya, proses pembayaran. Dalam proses pembayaran ini, customer yang telah mengisi formulir pemesanan akan diberikan rincian nomor rekening beserta total harga yang wajib dibayarkan. Setelah melakukan pembayaran, customer harus menunjukkan bukti pembayaran, lalu pihak The Furnisham akan melakukan pengecekan, dan setelah pembayaran dicek dan dikonfirmasi, maka barang akan diproses untuk dikirim ke alamat tujuan. Selanjutnya, proses pengiriman. Mengingat The Furnisham menggunakan sistem pre-order, maka barang akan dibuat terlebih dahulu, lalu setelah barang siap, maka barang akan dikirimkan. Biaya pengiriman ditanggung oleh customer berdasarkan lokasi serta ketentuan dari jasa pengiriman yang bersangkutan. The Furnisham menggunakan jasa pengiriman JNE dan JNT untuk mengirimkan pesanan. Barang yang dikirim dipacking dengan rapi menggunakan kardus agar menjamin keutuhan barang sehingga barang tidak terdapat cacat. Aspek keuangan. Yang pertama yaitu sumber keuangan. Modal awal yang dibutuhkan The Furnisham untuk proses penjualan pada bulan pertama bersumber dari tabungan pemilik berjumlah 1 juta dan pinjaman dari orang tua berjumlah 2 juta, sehingga total modal awal The Furnisham adalah 3 juta rupiah. Lalu modal investasi. Kebutuhan sumber daya modal investasi The Furnisham meliputi gunting dan tang potong yang menunjang dalam proses produksi atau penjualan yaitu sebesar Rp29.000. Selanjutnya, rencana pendapatan. Seperti dilihat pada tabel di atas bahwa rencana pendapatan The Furnisham pada bulan pertama yaitu sebanyak 30 unit dengan pendapatan Rp750.000, lalu pada bulan kedua meningkat sebanyak 44 unit dengan pendapatan Rp1.100.000, lalu pada bulan ketiga penjualan kembali meningkat 50 unit dengan pendapatan Rp1.250.000. Dengan begitu, maka rencana total pendapatan The Furnisham pada periode triwulan pertama yaitu sebesar Rp3.100.000. Namun saat ini The Furnisham baru beroperasi dalam pasaran selama 1 bulan yaitu dengan penjualan sebanyak 32 unit. Rencana pembiayaan. Rencana pembiayaan The Furnisham pada periode triwulan pertama atau selama 3 bulan seperti pada tabel di samping dapat kita lihat bahwa biaya tetap atau fixed cost sebesar Rp755.000 dan biaya variabel atau variable cost sebesar Rp1.431.000. Laporan laba rugi. Dapat dilihat pada tabel di samping ini bahwa PF kas bersih dari The Furnisham pada bulan pertama hingga bulan ketiga meningkat. Bulan pertama sebesar 2.900.000 sekian, bulan kedua sebesar 4.200.000 sekian, dan bulan ketiga sebesar 4.300.000 sekian. Kemudian ada break-even point. Break-even point merupakan suatu kondisi di mana pendapatan sebuah perusahaan sama atau impas dengan modal yang dikeluarkan. Adapun titik impas atau break-even point dari penjualan The Furnisham dalam jangka periode triwulan pertama ini dapat dilihat pada tabel di samping ini. Kemudian ada payback period. Payback period merupakan periode yang diperlukan agar dapat menutup kembali seluruh pengeluaran investasi menggunakan arus kas bersih. Pada perhitungan di atas didapatkan bahwa payback period penjualan The Furnisham adalah selama 90 hari atau 3 bulan. Kemudian ada NPV atau Net Present Value.
Net present value merupakan perbandingan antara PF kas bersih dengan umur investasi. Apabila bernilai positif, maka investasi dapat diterima dan sebaliknya bila bernilai negatif, maka akan ditolak. Pada perhitungan di atas didapatkan bahwa hasil NPF The Furniture mempunyai nilai positif sehingga investasi The Furniture layak atau dapat diterima. Cukup sekian atas presentasi bisnis plan dalam produk The Furniture. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.